Halo, bersama lagi dengan saya. Kita akan bahas apa ya? Kita akan bahas partisipasi politik. Apa sih partisipasi politik itu? Menurut kalian apa partisipasi politik? Mari kita bahas bersama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Iftahiyatul Nisa atau bisa dipanggil Iftah dari Prodi Administrasi Publik. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai partisipasi politik. Apa sih partisipasi politik? Jadi, dari jurnal yang saya baca mengenai apa itu partisipasi politik, di sini menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah salah satu prinsip mendasar dari good government atau pemerintahan yang baik. Itu memiliki prinsip bahwa partisipasi politik menjadi hal yang mendasar bagi sebuah peraturan pemerintah ataupun negaraan, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi pada tahun 1998. Partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu pars, yang artinya bagian dari empire, yang artinya pengambilan peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Bila digabungkan, berarti hal ini artinya adalah mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara yang dalam sebuah masyarakat pemerintahan. Dalam hal ini berarti apabila tanggapan saya sendiri pribadi, apabila partisipasi politik adalah suatu keterlibatan antara masyarakat dengan pemerintahan dalam ikut partisipasi mengikuti politik negara atau pemerintahan. Dalam hal ini mungkin contohnya seperti pilkada, pilpres atau pilihan legislatif yang sering diikuti oleh masyarakat melalui pemilu. Kembali lagi membahas mengenai jurnal mengenai partisipasi politik. Ya, di sini berarti partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi, seperti demokrasi langsung ataupun tidak langsung. Apalagi pada demokrasi di Indonesia yang menggunakan demokrasi tidak langsung. Partisipasi politik sangatlah penting untuk dijadikan partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan pendapatnya atau pilihannya kepada presiden atau wakil presiden yang dicalonkan oleh masyarakat juga. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik dapat dilihat dari bagaimana pemerintah memberikan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berpendapat di masyarakat mengenai demokrasi, mengenai pemerintahan, tapi tetap dengan aturan yang baik dan benar. Selanjutnya, menurut Ramlan Surbakti, sebagaimana yang dikutip oleh Choi Sin pada tahun 2007, memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Berarti kan dalam hal ini masyarakat memberikan pendapat, memberikan pilihannya untuk kehidupan masyarakat selanjutnya, warga negara selanjutnya, seperti halnya memilih presiden, wakil presiden, pilihan kepala desa, wakil kepala desa, sekretaris, pilihan legislatif, dan yang bersangkutan dengan negara dan kehidupan warga negara ke depannya. Terus menurut Mariam Budiarjo yang dikutip oleh Choi Sin juga pada tahun 2007 menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung ataupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan publik, atau kegiatan ini mencangkup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan anggota partai politik, dan melakukan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.
Oleh sebab itu, negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya sangat lebih banyak. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor faktor menurut Leon Reimer. Partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor atau beberapa hal seperti yang dikutip oleh Mukhtar Mas'ud dan Charlie Andre pada 2011. Satu yaitu modernisasi. Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada kolonialisme, pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas. Dalam hal ini berarti adanya modernisasi dalam politik, dari yang dulunya mungkin pendidikan dan juga komunikasi, industri dan pertanian masih tidak begitu modern dan tidak begitu mendukung adanya politik, karena partisipasi politik ini memberikan ruang untuk mereka lebih berimplikasi pada komersialisme, pertanian, industrial, dan meningkatkan arus urbanisasi, kemampuan baca tulis, dan perbaikan pendidikan, memberikan masyarakat untuk bisa lebih luas dan lebih mampu mengikuti adanya politik dengan partisipasi politik. Jadi yang kedua, adanya perubahan struktur kelas sosial. Terjadinya perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas di era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini terjadi di antara kesenjangan sosial ekonomi yang mungkin adanya ketidaksetaraan kelas antara kelas bawah dan kelas atas, bahwa kelas atas adalah mereka yang memiliki usaha atau mereka yang berkuasa, sedangkan kelas bawah adalah mereka pekerja dan juga yang tidak memiliki kuasa untuk menguasai. Terus yang ketiga adalah pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa modern. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara. Nah, dalam hal ini adanya pengaruh-pengaruh dari nasionalisme, liberalisme, dan komersialisme juga bisa membangkitkan tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara, bahwa politik atau mengenai politik kan selalu berhubungan dengan namanya nasionalisme dan liberalisme. Bahkan pemilihan pun kadang dipengaruhi oleh nasionalisme dan juga liberalisme. Lalu yang keempat adalah adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Nah, ini yang biasanya dilakukan kampanye-kampanye atau melalui visi dan misi yang disampaikan oleh kandidat-kandidat yang ikut mencalonkan diri dalam pemilu tersebut. Dan dalam hal ini mereka, kandidat yang mengikuti sebagai pencalon, akan melakukan berbagai cara untuk bisa memenangkan pemilihan tersebut, dengan mungkin dia memberikan visi misinya yang paling tepat, memberikan kontribusi ataupun janji kepada masyarakat untuk memilih mereka melalui pemilihan tersebut. Jika dari adanya keterlibatan pemerintah, pengaruh kaum intelektual, dan meningkatnya komunikasi masa modern ini memberikan partai politik yang mencalonkan dirinya dalam pemilihan lebih bisa mendapatkan massa untuk memilih mereka. Dengan adanya konflik antara pemimpin-pemimpin politik ini, mereka kan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan massa atau mendapatkan kemenangan dalam pemilihan, hingga mungkin akan beradu janji, adu kontribusi, atau bahkan dari visi misinya aja udah terlihat seperti persaingan. Nah, dalam hal ini pemilu pasti juga nanti ada juga konflik, seperti ada yang golongan putih, ada yang mungkin karena mereka dibayar ataupun disogok untuk memilih mereka.
Yang kelima adalah keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial, dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan keputusan politik. Nah, sekarang kita bahas tentang tipologi partisipasi politik. Menurut A. Rahman HI tahun 2007, mengatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Proses input dan output seperti misal kayak kebijakan masuk, lalu kebijakan itu diterapkan di lingkungan masyarakat. Mereka aktif dalam mengikuti kebijakan tersebut atau partisipasi tersebut. Nah, yang kedua adalah partisipasi pasif. Partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Nah, dalam arti ini mungkin dia dalam pihak pro ya, atau mendukung dari kebijakan-kebijakan pihak pemerintah yang diterapkan di masyarakat. Maka dari itu dia lebih memilih di bagian berpartisipasi secara pasif, karena dia hanya mentaati peraturan dan juga menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Berbeda dengan partisipasi aktif, dia berorientasi juga pada input dan output. Dia memberikan kebijakan dan dia memberikan kebijakan, menjalankan dan juga mentaati. Bila yang partisipasi pasif, dia hanya di bagian output, dia mentaati. Bila mungkin partisipasi pasif itu mungkin masyarakat ya, karena masyarakat lebih ke mentaati peraturan dari pemerintah. Lalu partisipasi di golongan putih atau golput. Golongan putih ini atau kelompok apatis, mereka menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Nah, ini yang bahaya itu. Golongan putih atau golput, misalnya pemilihan, mereka bahwa menganggap negara terlalu berpolitik dan berlebihan dalam berpolitik. Mereka menganggap politik itu suatu hal yang salah, suatu hal yang menyimpang dari cita-cita sebuah negara. Mereka sengaja kayak berpikiran bahwa kenapa harus ada politik untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Mereka akan lebih cenderung tidak memilih kedua calon kandidat dalam pemilu. Misalkan mereka tuh golongan putih, mereka nggak memilih calon presiden atau wakil presiden, entah itu dari pilihan kedua itu ataupun dipilih keduanya atau dicoblos keduanya. Nah, itu yang mungkin membuat tidak baik dalam masyarakat, karena tidak mungkin dalam kehidupan tanpa politik gitu kan. Milbred dan Goel yang dikutip oleh Cholisin membedakan partisipasi politik menjadi kategori, yaitu partisipasi politik apatis, partisipasi politik spektor, dan partisipasi politik gladiator, partisipasi politik mengkritik, partisipasi politik pengkritik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politiknya. Nah, sedangkan partisipasi politik terletak pada outputnya saja. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi politik aktif terletak pada input dan output saja, sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu, juga ada anggapan masyarakat dan dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari cita-cita yang diceritakan oleh negara dan pemerintah. Nah, itu mereka adalah golongan putih atau yang menolak adanya politik. Dalam jurnal ini, contoh dari partisipasi politik sebuah negara yaitu pemberian suara dalam pilihan bupati atau pilihan pemerintahan, pilihan presiden, pilihan kepala desa. Itu merupakan salah satu wujud partisipasi dalam sistem politik yang terbiasa dilakukan oleh masyarakat untuk memilih kepala
suatu daerah atau pemerintahan menurut mereka. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan kepada kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara, dan lain-lain sebagainya.